Ya. Oke, jadi pembicaraan kita selalu direkam untuk KBM saya. Kemudian saya anggap kalian sudah bisa terkait kemarin. Suaranya gantian, yang ada suaranya. Nanti pas tak bertanya baru kalian buka open mic, atau pas saya minta memberikan pernyataan atau memberikan jawaban baru open mic ya, gantian. Nah, kemudian saya anggap kalian sudah bisa kemarin terkait perbandingan ya. Kemarin kalian ini soalnya set. Itu kemarin membandingkan dengan umur, kemudian ada X, Y, Z, mencari. Ini adalah follow up dari kemarin aljabar ya. Ada pertanyaan dulu terkait PR kemarin. Pak urung ngerjaane. Nilaimu piye urung ngerjaane? Sunat meneh. Ana sing sunat? Wis lah ya, maksud sunat double, Pak. Oke. Ada pertanyaan dulu terkait PR kemarin. Simple loh. Bisa tahu kalau ada soal kayak gini ngerjakan? Oh ya, sama. Ya, susah gampang, Pak. Sama, kalau ada soal kuisis ya, itu jangan terburu-buru. Kemarin itu kuis yang baper tidak samaan. Satu soal itu 5 menit, guys. 5 menit itu panjang, semenit itu 60 detik. Jadi kalau 5 menit berarti ada 300 detik buat ngerjain. Kalian baca itu cukup 20 detik. Baca soal 20 detik. Jadi masih ada 280 detik untuk ngerjain. Sangat-sangat sisa kalau ngerjain. Terus mencari 20 detik baca soal, 10 detik nyari bolpennya, nggak ketemu tambah semenit nyari bolpennya, nggak ketemu tuku bolpen cikik kak suwe lek ngono kuwi. Cari nulisnya sekitar 30 detik. Masih banyak, masih ada 200 detik lagi. Santai, nggak buru-buru supaya hasilnya bagus besok ya kalau ada kuis ya. Saya maksimalkan ngerjainnya itu lama biar kalian itu bisa lebih banyak menggunakan cara. Tapi malah cepet-cepet. Ada yang baru nggak nyampe 10 menit udah selesai dia karena tinggal nyentang. Atau tak ubah soalnya jadi isai, jadi wajib nulis. Kan sulit toh kok sulit. Jadi udah ada jawabannya, tinggal kalian nyari mana yang sesuai, tinggal dicari cara pengerjaannya gitu. Itu ya, itu untuk kalau kuisis biar hasilnya maksimal. Oke, kita hari ini masuk subbab baru. Nah, kita mau mengkaji tentang sifat-sifat dari perbandingan senilai atau bisa disebut perbandingan yang seharga ya. Alhamdulillah udah 16 orang ya. Oke. Jadi di dalam sifat-sifat perbandingan senilai atau seharga ada dua berlaku sifat, yaitu perkalian silang. Klik. Atau man? Ora ini ding. Nang Australia 30% murid gak gelem sekolah lur. Ngeri tenan. Delu ya mana dia? Nang benua Australia ya tak kandani ya teman-teman. Iku gara-gara pandemi udah mau sekolah, udah ngerasa luwih pinter dan males. Kalian saya harap jangan ya. Saya doakan 15 orang ini, 16 orang ini adalah calon-calon pemimpin bangsa yang selalu semangat belajar. Oh iya, kemarin saya bangga kepada Salik, teman kalian. Itu pas saya ngisi apel offline di pondok, saya kan percaya mau simple English-nya kan kurang kompak, terus saya minta mengulang kembali, terus saya ajukan pertanyaan. Saya minta satu orang calon pemimpin bangsa yang bersedia memimpin simple English di teman-temannya. Terus Salik maju, set, Basar maju, Pak, tag-nya mana? Saya belum hafal. Dia belum hafal kan dalam maju gitu.
Dilalah saya bawa HP, jadi pakai HP tag-nya. Nggak perlu nyari-nyari. Jadi gitu. Beraninya itu yang penting ya. Berani menyampaikan pendapat, berani mengutarakan pendapat, berani bertanya sesuai tempat waktunya pas. Tuh. Oke, lanjut. Oh ya, saya di kantor ada Pak Wagid, ada Pak Firman, ada Pak Rifki. Annotation. Agak rame. Oke. Nah, di sini kita masuk kembali ke bab ya. Ada sifat-sifat dari perbandingan senilai atau seharga. Jadi kita mau membanding-bandingkan. Siapa sih nggak senang dibanding-banding nih? Kita belajar cara bandingkannya di sini. Ya, perkalian silang yang pertama sifatnya. Yang kedua adalah suku tengah. Sebenarnya sama, cuman beda cara penerapannya, beda cara apa namanya? Perlakuannya beda. Contohnya, nih. Kalau perkalian silang ya, itu harus ada 2 buah sisi. Kalau di tinju ada tim merah sama tim biru. Kalau di bal-balan ada tuan rumah sama tandang sama lawan. Apa bahasanya? Oh no, 2. Jadi ada 2 kubu. Nah, tuan rumah sama rival. Tandang karo kandang, ya. Nah, jadi home ada away gitu ya. Ini home, ini away misalnya ya. Nah, berlaku sifat kali silang dengan cara ini. Set. Saya ulang kembali. Jadi A ketemu D, pembilang ketemu penyebut, penyebut ketemu pembilang. Kok bisa, Pak? Ingat tahu ini toh, kalau ada seperti ini. Ini pembilang, ini penyebut. Nah, pembilang penyebut ya. Setiap ada per. Nah, pembilang ketemu penyebut, penyebut ketemu pembilang. Dengan syarat B dan D yang bawah tidak sama dengan 0. Ya. Nih. Maka bisa kita tuliskan kalau seperti ini itu A kali D sama dengan B kali C. Ya. Dengan syarat A per B itu hasilnya senilai seharga dengan C per D. Oke. Contohnya gimana, Pak? Contohnya ya. Contohnya 12 per 3 sama dengan 16 per 4. 12 bagi 3 berapa? 4. Pirle? 4. 4. Hisam ini udah bisa bahasa Jawa belum, Sam? Bisa mana suaranya, Hisam? Sudah bisa bahasa Jawa belum? Belum, Pak. Belum ya. Oh, kalau di pondok belajar ya. Kayak Farhan, kayak siapa? Raffi Mahendra. Dulu 3 hari di pondok itu pelengong. Temennya ngomong Jawa bingung. Ternyata malah si Farhan itu sedolan main sama Trio Purworejo. Sing jarang ngomong bahasa Indonesia. Jadi malah cepat belajar. Karena ya banyak teman di sini. Yang Sunda pun sama, Sunda pun menyesuaikan, tapi di SMP yang cowok belum ada yang Sunda. Cewek kemarin yang Sunda datang. Oke, lanjut. Kembali ke pembahasan. Ya. 12 bagi 3 kan 4. 16 bagi 4 kan sama dengan 4 juga toh. Nah, ini yang dimaksud dengan senilai. Nah, terus bagaimana kita bisa nyebutkan ini? Coba kalian cek. 12 dikali 4 berapa? 16 kali 3 berapa? Sama-sama 48. Ya toh? Betul nggak? Jadi, maka ada 2 variasi ya. Variasi dari pembagian. Kalau kalian menggunakan per, itu berlaku ini. Set. A kali D, B kali C. Atau gini. A itu adalah Q
kiri atas, ya. D adalah kanan bawah, ya toh? C adalah kanan atas, B kiri bawah. Ketika terjadi dua buah suku seperti ini, maka berlaku kiri atas dikali kanan bawah, kiri bawah dikali kanan atas. Nah, itu ya, biar lebih mudah. Lanjut. Yang kedua, berlaku sifat suku tepi dan suku tengah. Oke. Ada yang anak suku tengah? Suku tengah itu lebih jauh dari ini. Jauh dari kerumunan, lebih jauh dari masyarakat umum, suku tengah. Tapi kita nggak bahas itu, kita bahas di perbandingan. Ya, oke. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah ketika ada perbandingan seperti ini. A bagi B sama dengan C bagi D. Sama kayak di atas, cuman dia mendatar. Ya. A banding B sama dengan C banding D. Oke. Maka berlaku sifat tepi ketemu tepi jadi A kali D. Oke. Kemudian tengah ketemu tengah jadi B kali C. Nah, atau ini suku tepi kuning, suku tepi itu merah. Tepi ketemu tengah. Nah, good. Maka hasilnya adalah A kali D sama dengan B kali C. Sama kayak di atas. Oke. Jadi kalau ketemu soal sudah tahu perbandingannya seperti ini, maka tinggal kalian kalikan silang. Seperti halnya ketika kalian mencari ini. Dari persamaan ini muncul mana yang dicari. Dulu pernah ada soal toh. A ini dicari, maka rumusnya adalah B kali C dibagi D. Kalau mencari B, maka rumusnya adalah A kali D bagi C. Kalau mau mencari C, rumusnya adalah A kali D bagi B. Hafal itu? Udah ngerti cara perbandingan? Ada pertanyaan dulu terkait dua sifat dari perbandingan senilai ini. Ini tak tuliskan biar kalian mudah. Kalau mau mencari A sama dengan B kali C per D. Kalau mau mencari C sama dengan A dikali D per kurang tahu per B. Kalau mau mencari D sama dengan B kali C per A. Kalau mau mencari B sama dengan A dikali D per apa? Per apa ini? Per C. Good. Nah, jadi ini adalah cara mencari perkaliannya dengan perkali silang dari perbandingan. Kelihatan tahu ini tulisannya? C ini nanggung banget. Set. Ini akan sering keluar di soal. Kalian harus paham. Di awalnya diapalkan terus dipahami. Terus kalau yang seperti ini sama aja. Tinggal kalian tepi ketemu tepi, tengah ketemu tengah. Terus hasilnya ini. Oke. Terkait ini, ada yang belum bisa membacanya? Kaidah utamanya. Aman? Tak lanjut ya. Aman, Mbak. Oke. Yang nyatet sudah selesai belum?
Saya screenshot Pak sebentar Pak. Ya, Bensin lagi. kayak kemarin ya. Lebih mudahnya itu kalian screenshot sekarang, nanti malam atau nanti sore pas ada waktu luang belajar, kalian nyatet di buku itu. Jadi belajarnya double, lebih mudah masuk ke hard disk, nggak cuma berhenti di RAM. Karena RAM nggak bisa nyimpen banyak, RAM cuma nyimpen sementara. Clear all drawing. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ada penerapan 2 soal ya. Yang pertama kita diminta menentukan perbandingan nilai X dan Y. Kita diminta mencari berapa nilai X. Oke. Kalau ini tadi menggunakan rumus apa? A sama dengan berapa? Ingat nggak tadi? Ini Z. Nah, yang mana yang digunakan? 1, 2, 3, 4. Satu. Oke, rumus 1 ya. A sama dengan B kali C bagi D. Sehingga atau kiri atas ya sama dengan apa namanya? Kiri bawah dikali kanan atas dibagi kanan bawah. Maka X sama dengan berapa? 5 dikali titik-titik dibagi titik-titik. Piro? 5 kali berapa? 72 dibagi 8, Pak. 2 dibagi 8. Mantap. Nah, gitu loh. Langsung jawab mantap, Pak. Ibaratnya nambah darah kalau main game. Set. Nah, itu ya. 5 dikali 72 dibagi 8. Runtutan pengerjaan seperti ini. Kalau kalian mau menulis di cara pengerjaan pas ada soal. Jadi urut dari yang pertama. Kalian tulis dulu. Rumusnya yang dipakai adalah A sama dengan B kali C per D. Setelah itu masukkan rumusnya ke bawah. Atau menggunakan suku tengah atau suku tepi juga boleh. Kalau seperti ini maka warnanya ganti lain. Warna hijau. Kan deng gitu. Setelah itu ketemu kan 5 dikali 72. 5 dikali 72 X sama dengan 5 dikali 72 dibagi 8. Adakah yang mempunyai faktor yang sama? Ada. 72 adalah kelipatan masuk dalam kelipatannya 8. 72 bagi 8 sama dengan 9. Maka tinggal X sama dengan 5 dikali 9. X sama dengan 45. Oke, sampai di sini. Coba dipahami dulu, dilihat dulu. Ada yang ditanyakan, Pak, kok ketemu 8 dari mana? Ketemu 72 dari mana? Ini hal yang paling sederhana di dalam perbandingan. Paham ya? Ada pertanyaan dari berapa orang ini? Dari 16 orang ini? Tadi 16 orang yang belum tak absen siapa? Selain Fahmi dan Fauzi. Sambil dilihat ya. Muhammad Ihsan. Iya Pak. Ya, yang lainnya udah ya?
Muhammad Ihsan sama wes yang lain hadir. Abiyu udah tak panggil belum tadi? Udah, Pak. Oke. Good. Sudah paham semuanya, Mas? Joko, para Joko. Joko itu jadi orang Jawa jago nih. Joko nih kelas 7B. Ada yang chat ini apa ini chatnya? Chat di chat. Assalamualaikum Pak, maaf telat Adriwan. Oke, no problem. Saya belum Pak Adriwan. Ya, nah gitu loh. Good. Adliwan. Ya, terima kasih. Paham ya ini terkait perbandingan. Yang kedua, kita menggunakan suku tepi atau perbandingan yang silang. Caranya, pilih mana? Pakai suku tepi mendatar atau kali silang? Enaknya mana? Kali aja, Pak. Kali silang. Kali silang aja, Pak. Good. Ya, saya juga lebih suka itu. Jadi 4/3 sama dengan 12 dibagi Y plus 5. Oke. Maka 4 kalikan Y plus 5. Oke. Jadi 4 kali Y berapa? 4Y. 4Y. 4 kali 5, 20. Sama dengan 3 kali 12 berapa? 30? 36, Pak. 36. 6. Nah, ingat aljabar kemarin. Ketika ketemu seperti ini, ya, boleh nggak 20 tak pindah ke kanan? Boleh. Boleh nggak? Boleh dengan catatan Boleh. tandanya berubah menjadi Kurang. ya, good. Sehingga ketemunya 4Y sama dengan 36 kurang 20. Sehingga 4Y sama dengan berapa? 16. 4Y sama dengan 16. Ya. Oke. Berarti nilai Y sama dengan 16. Boleh nggak 4 tak pindah ke kanan? Boleh. Tapi catatannya harus Pak. boleh, tidak atau boleh? 16 dibagi Oke, tak kasih gambaran. 2 dikali 3 sama dengan 6. Ya. Good. Kalau mau, ini kan anggap ini 2, ini 3, ini 6. Nah, kalau mau mencari 3 sama dengan berapa? 6 dibagi berapa? 2. Oke. Maka kalau 4 dikali Y sama dengan 16, maka jika mencari Y sama dengan 16 bagi 4. Good. Hasilnya Y sama dengan 4. Tuh caranya. Aduh, tulisannya. Saya doakan saya bisa membeli iPad ya. Jadi nulisnya lebih rapi begini. Nggak pakai mouse. Mouse-nya ini biasa ya. Amin. Saya tuh ngeliat di YouTube ngajar pakai iPad iso rapi ya tulisannya. Tapi ya dasarnya tulisannya dokter ya dokter lah. Ya, gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ketemu 4 dari mana, Pak? Ketemu double dari mana? Kok bisa dapat 16? Enggak ada toh? Paham toh?
dari ini yang sederhana, kemudian di sini tidak ada penjumlahan atau pengurangan. Di yang B muncul penjumlahan dan muncul pengurangan. Jadi runtutnya adalah, tak kasih warna merah, kalian masukkan dulu kali silangnya, dijabarkan ke dalam bentuk persamaan. Aduh, cukup. Kemudian dikerjakan penjumlahannya. Pastikan suku yang ada variabelnya, yang ada hurufnya itu sendirian. Maka temannya dipindah ke sebelah kanan. Syaratnya pindah, dia harus dibalik. Kalau awalnya plus jadi negatif. Kalau awalnya pembilang, ini kan pembilang toh. Kalau dia pindah ke kanan jadi penyebut, jadi bawah. Tuh. Terus langkah terakhir adalah ketika sudah sendiri, maka sudah ketemu hasilnya 16:4. Simpel toh? Ada yang belum jelas? Boleh di screenshot dulu, tak hapus, nanti tak munculkan yang rapi di tulisan. Pak, nanti ini ditaruh di YouTube, Pak. Udah, tak rekam nanti. Nanti tak upload. Tapi agak lama ya, soalnya nunggu. Jadi upload YouTube itu setelah Zoom harus di-render dulu, terus baru bisa di-upload. Baik, Pak. Nanti bisa diulang di YouTube ya. Oke, tak clear dulu layarnya. Kita coba lihat yang versi tulisan. Nah, ini ya. Nah, versi tulisan dia pakai yang suku tepi, suku tengah. Sama aja sebenarnya. Ini sama toh? Nah, jadi sifat kayak gini, kalian jangan lupa dikalikan. Jadi 4 kali Y, kemudian 4 dikali 5. Tak zoom lah. Nah, gini ya. Sama aja toh, hasilnya juga 4. Cuman tak kasih tahu urutannya ini kalikan Y, 4 kalikan 5. Terus ketemu ini kan 12. Nah, dia 20 pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi negatif. Kemudian 4-nya ini ke sini dia sama dengan Y sama dengan 16/4. Hasilnya 4. Good. Kita dapat satu soal A dan B. Selanjutnya pertanyaan kedua. Yang pertama kita suruh mencari nilai dari variabel, ya. Variabel X yang berapa, variabel Y-nya berapa. Yang kedua, apakah 12 banding 20 dan 9/16 merupakan perbandingan senilai. Ingat tadi perbandingan senilai apa? Ruas kiri dan kanan nilainya apa nilainya? Sama. Ya. Kalau ruas kiri dan kanan nilainya tidak sama, misal ini. Misal saya tulis di sini. 5 per begini, 5 per jangan 5 lah. 10/2 dengan 25/5. Apakah dia senilai? Senilai, Pak. Nilainya berapa? Nilai, Pak. 5. 5. Good. Kalau 36/9 dan 32 bagi 8, apakah dia senilai? Tidak, Pak. Ya, Pak. Tidak. Yang pertama yang kiri nilainya berapa? 4. Yang kanan nilainya berapa? 4. Yang kanan nilainya berapa? 32 bagi 8 berapa?
4, Pak. 4. Senilai bukan? Senilai. Senilai. Oke. Kalau ini 24/8 dengan 12/6. Apakah dia senilai? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Yang Tidak. kiri nilainya berapa? 4. Yang kanan nilainya 2. 2. Berarti ini tidak senilai X. Ya. Sekarang masuk ke soal nomor 2. Nah, caranya adalah sama. 12 bagi 20 itu berapa? 9 bagi 16 itu berapa? Apakah ada senilai? Kita coba lihat versi dari soal. Diketahui perbandingan ya 12 banding 20 dan 96 itu, maka kita bisa gunakan suku tepi dan suku tengah. Atau kali silang juga boleh. Kalau suku tepi suku tengah maka 12 kali 2 kali 16. Ini hasilnya 192. 20 kali 9 hasilnya 180. Maka dia tidak senilai. Paham cara mengerjakan ini? Cara mencarinya? Bisa langsung dibagikan kayak gini tadi, atau dikalikan silang dulu, sama aja. Maka kesimpulannya adalah kok kakek? Enggak metu. Kesimpulan dia tidak senilai. Good job. Satu soal lagi. Oke. Ada soal lagi ya. Perbandingan dua buah bilangan 7/4, jika masing-masing bilangan tersebut ditambahkan 8, perbandingannya menjadi 3/2. Nah, agak rumit ya. Agak rumit. Kita misalkan bilangan pertama itu 7x. 7 ada x-nya. Tambahi ya. Kita nambahi variabel di sini. Di lingkaran. Kita nambahi variabel di sini. Ketemunya 7x dan 4x. Nah, kemudian kita masukkan angka ini ditambah 8. Maka 7-nya tambah 8, 4-nya tambah 8. Oke. 3/2. Dari mana ini? Dari sini. Good. Jadi kita pahami soalnya dulu, lalu kita masuk ke penyelesaiannya. Oke. Kemudian ya. Ini, ingat yang tadi, ingat perkalian silang. Ini kan bisa kita tulis kayak ini. 7x tambah 8 ya toh, per 4x tambah 8 sama dengan 3/2, ya kan? Maka berlaku kali silang toh. Set, tak ganti warna. Hijau. 7x kali tambah 8 kali 2, 4x tambah 8 kali 3. Oke, maka ketemunya ini. 2 kali 7x plus 8 dari sini. Aduh deh. Nyambung. Nah, terus yang kedua 4x kali 8 3. Ketemunya ini. Nah, paham ketemunya dari mana? Ya, kemudian kita kalikan 2 kali 7x, 2 dikali 8, 3 dikali 4x, 3 kalikan 8. 2 kali 7x 14. Ya. 2 kali 8 sama dengan 16. Ya. 3 kali 4x sama dengan 12x. 3 kali 8 sama dengan 24. Good dari sini. Nah, sekarang ingat, kita
masuk kelompokkan yang sama ke yang sama, yang X ke yang X, yang konstanta. Maka ini 12-nya pindah ke kiri. Dia jadi negatif. Karena awalnya kan nanti positif. Dan 16-nya kita pindah ke sebelah kanan. Set sini. Jadi negatif. Kalau dia awalnya negatif, misal ini 14X min 16. Pindah ke sini jadi 12. Tambah atau kurang? Tambah. Tambah. Karena awalnya negatif, dia berubah jadi positif. Kalau awalnya negatif, positif. Kalau awalnya positif, dia berubah menjadi negatif. Maka ketemu 14X dikurang 12X punya uang 14.000. Siapa ya? Fahmi duit 14.000. Hisam minjem 12.000. Maka uangnya Fahmi tinggal 2.000. Kemudian tinggal 2.000 tuku sempol oleh siji ya. Nah, 24 dikurang 16 8. Kayak tadi kalau mau mencari X rumusnya apa? X sama dengan 8 dibagi 2. Ketemunya 4. Maaf Pak, Bu Muntas sudah naik. Oh ya, siap. Sabar Bu. Baru jam 11. Oke. Injury time ya. 1 menit ya. Sampai sini. Bilangan pertama 7X. Maka X-nya itu ketemu 4 toh. Kita masukkan 7 dikalikan 4. Dari mana 4-nya? Dari ini. Ini juga sama. 4X. 4-nya yang kedua dari rumus. Maka 28 dan 16. Good job. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Nanti yang masih yang telat hadirnya bisa cek di YouTube ya. Nanti saya kirimkan linknya. Linknya itu terbatas hanya untuk kalian, only buat kalian. Karena beda kelas, saya beda ini, caranya beda. Ada yang kelas cowok-cewek, ada yang kelas cowok-cewek 2, sama kelas kalian khusus single. Pak, nanti ada PR tidak, Pak? Ada. Jadi tunggu dulu ya. Saya masukkan ke sini dulu. Masuk Rono PR. Oh ya, sama minggu ini ada UTS. Soalnya saya kirimkan di hari Kamis. Kerjakan sampai hari Minggu. Nanti berbarengan dengan kelas lain. Soalnya take home UTS-nya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Bismillah. Semoga hari ini berkah. Kita akhiri dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih untuk yang hadir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan presensi dengan nama Maaf, Pak. kalian. Saya Ya, tadi nggak. Hari ini ada PR tidak, Pak? ada. Saya kirim hari Kamis berbarengan dengan UTS. Oh, berarti PR-nya UTS itu ya, Pak? Ya, Jadi itu tugas 6, Pak, besok. enggak. Besok ada lagi linknya beda karena UTS. Oh, berarti PR-nya itu ya UTS itu, Pak? Iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Boleh keluar, Pak? Boleh. Absen dulu ya. Pak. Udah Pak. Oke, yang sudah absen boleh leave, lanjut ke Bu Mumtaz. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azam Ibnu Arsyah, silakan lanjut ke Bu Mumtaz, presensi dulu ya.